Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas matematika bersama Ibu Indah Febriana. Gimana kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan masih semangat ya. Rasanya udah lama banget Ibu gak nyapa kalian seperti ini. Oke, langsung aja kita akan belajar bab di materi baru yaitu tentang sistem persamaan linear 3 variabel. Tapi sebelumnya kita akan membahas dulu sistem persamaan linear 2 variabel atau kita singkat SVLDV. Kalian harus terbiasa dengan kata SVLDV ya. Harus terbiasa menggunakan kata ini atau mendengar kata ini, SVLDV. Nah, agendanya kita akan belajar tentang apa sih SVLDV, kemudian VLSP versus VLDV versus SPLDV. Jadi apa sih perbedaan antara ketiga istilah ini dan metode penyelesaian SPLDV. Oke, yang pertama, apa itu SPLDV? Ada yang pernah mendengar istilah SPLDV atau sistem persamaan linear 2 variabel? Sebetulnya materi ini sudah kalian dapat di SMP ya, atau di MTS kelas 8 kalau nggak salah. Jadi, kita akan mencoba mengulang kembali, mengingatkan kembali sedikit. Nah, sebelum kita belajar lebih jauh, kamu harus tahu dulu nih istilah-istilah ini. Ada variabel, koefisien, konstanta, dan suku. Apakah itu? Nah, kita bahas mulai dari variabel. Variabel itu adalah suatu peubah atau pemisah dari suatu nilai yang biasanya dilambangkan dengan huruf. Nih, Ibu kasih kata kunci, variabel itu adalah huruf dan pemisalan. Ya, kata kuncinya huruf dan pemisalan. Contohnya gimana? Malik memiliki 5 ekor kambing dan 3 ekor sapi. Ini satu kalimat utuh dalam bahasa Indonesia. Kita harus ubah menjadi kalimat dalam matematika. Jadi harus ada yang dimisalkan. Misal A itu kambing dan B sapi. Maka kalimatnya akan berubah menjadi 5 ekor kambing itu sama dengan 5A dan berarti jumlah. Kemudian 3 ekor sapi berarti 3B. Jadi kalimat matematikanya 5A ditambah 3B. Nah, huruf yang ada di kalimat ini, A dan B, itu namanya variabel. Oke, sampai sini paham ya? Nah, yang kedua koefisien. Koefisien itu sebuah bilangan yang menyatakan banyaknya variabel. Kata kuncinya Ibu kasih tahu, koefisien selalu berada di depan variabel. Contohnya, sama nih masih yang tadi, 5A ditambah 3B. Angka yang di depan variabel berarti 5 dan 3 itu adalah koefisien. 5 merupakan koefisien dari A dan 3 merupakan koefisien dari B. Yang ketiga, konstanta. Konstanta itu adalah suatu bilangan yang tidak diikuti oleh variabel sehingga nilainya tetap atau konstan. Atau gampangnya konstanta itu adalah angka yang berdiri sendiri. Angka yang berdiri sendiri nggak ada hurufnya. Contoh, 2x ditambah 5y dikurang 8. Di dalam sini, di dalam kalimat matematika ini ada berapa angka? Ada 3 kan? 2, 5, dan negatif 8. Tapi yang berdiri sendiri yang nggak ada hurufnya cuma negatif 8. Maka negatif 8 itu adalah konstanta. Sedangkan suku yang terakhir, suku itu adalah suatu bagian dari bentuk aljabar yang bisa terdiri dari variabel, bisa terdiri dari koefisien dan variabel, kemudian bisa terdiri dari konstanta, dan dipisahkan oleh operasi penjumlahan dan pengurangan. Jadi banyaknya jenis lah, banyaknya kelompok. Nah, kayak gini, 3U dikurang 7I ditambah 15. Dipisahkan oleh operasi. Operasinya kan ada pengurangan sama penjumlahan. Berarti di sini sukunya ada 3, yaitu 3U, negatif 7Pi, dan 15. Ingat, operasinya diajak ya. Negatif 7Pi nih, bukan 7Pi, tapi jadi negatif 7Pi. Nah, itulah istilah-istilah yang mungkin kalian akan sering pakai atau sering kalian
lihat di soal-soal aljabar, termasuk tentang SPLDV. Nah, sekarang mulai deh ke VLSP versus VLDV versus SPLDV. Apa sih yang membedakan antara ketiga istilah ini? Kalian tolong fokus ke warna kuning. Kata-kata yang Ibu udah kasih warna kuning, itu adalah kata kunci yang membedakan antara ketiga istilah ini. Yang pertama VLTV, persamaan linier satu variabel. Kalau satu, berarti ya variabelnya hanya satu. Itu cirinya. Kemudian PLDV, persamaan linier dua variabel. Berarti persamaannya memiliki dua variabel. Dan yang ketiga, sistem persamaan linier dua variabel. Yang Ibu kasih warna kuning adalah sistem dan dua. Ingat ya, di mana-mana sistem itu sesuatu yang terdiri dari beberapa jenis. Sistem itu tidak bisa berdiri sendiri. Jadi sistem itu adalah dua persamaan linier dua variabel. Minimal dua ya. Nggak harus dua tapi minimal dua. Ada dua persamaan linier dua variabel dalam satu pertanyaan. Itu dia udah sistem. Contohnya, ini contoh VLSP. VLSP tadi satu variabel. Berarti hanya ada satu huruf. 2X sama dengan 10. Hurufnya cuma ada X. Yang ini 5A dikurang 35 sama dengan 10. Satu variabel karena hurufnya cuma ada A. 14 dikurang 7Y sama dengan 0. Dia satu variabel karena variabelnya juga cuma ada satu Y aja. Nah, sekarang VLDV. Gimana VLDV? Nah, contohnya kayak gini. X ditambah 2Y sama dengan 10. Dalam satu kalimat ada dua variabel, yaitu variabel X dan variabel Y. Kemudian 3A dikurang 2B sama dengan 12. Dalam satu kalimat ada dua variabel A dan B. Kemudian yang terakhir ada dua variabel juga, yaitu U dan V. Tidak masalah dia ada di ruas kiri atau ada di ruas kanan. Pokoknya dalam satu kalimat dia punya dua variabel, maka dia adalah VLDV. Nah, sekarang kalau SPLDV gimana? Jelas dia punya dua variabel, X dan Y. Tapi dia harus minimal memiliki dua VLDV. Nah, kayak gini nih. Ibu kasih tanda kurung-kurang awal. Bukan kurung awal sih ya. Penanda kalau ini tuh dalam satu soal nih. Ya, yang pertama 3x tambah y sama dengan 11, 2x ditambah y sama dengan 8. Karena dalam satu soal ada dua buah VLDV, maka dia namanya SPLDV. Dan biasanya SPLDV itu variabelnya sama dua-duanya. Kalau yang atasnya x dan y, yang bawahnya juga harus x dan y. Kemudian yang kedua, contoh yang kedua, 3a ditambah 2b sama dengan 12. 4A ditambah 3B sama dengan 17. Ini juga sistem persamaan linier dua variabel karena dia memiliki dua buah variabel dan dua buah VLDV dalam satu soal yang sama dengan variabel yang sama. Sampai sini paham ya? Jadi yang membedakan sistem sama persamaan, kalau persamaan cukup satu persamaan aja dalam satu soal, tapi kalau sistem minimal dia harus punya dua buah persamaan. Oke, boleh dilihat, ditelaah dulu sebelum ke slide berikutnya. Nah, sekarang kita masuk ke bentuk umum SPLDV. Jadi tadi SPLDV itu harus ada minimal dua persamaan. Misal persamaan pertama PX ditambah QY sama dengan R. Persamaan kedua VX ditambah WY sama dengan Z. Dua-duanya memiliki dua variabel dan variabelnya sama, XY dan XY. Nah, ini bentuk umumnya. Ya, keterangannya adalah XY merupakan variabel, kemudian VQ, VW merupakan koefisien karena dia berada di depan variabel, kemudian R dan Z merupakan konstanta karena dia berdiri sendiri. Oke, dan penyelesaiannya nanti akan berupa nilai dari variabel X dan Y. Jadi kalian akan disuruh mencari X-nya itu berapa, Y-nya itu berapa. Himpunan penyelesaian seperti biasa, seperti materi yang kemarin. Oke.
Metode penyelesaian SPLDV, gimana sih cara mencari penyelesaiannya atau mencari himpunan penyelesaiannya? Cara mencari X dan Y-nya berapa itu gimana? Ada 4 metode yang akan kita bahas. Sebetulnya ada metode lain yang bisa kalian pakai, cuman ini yang akan Ibu kasih ya, yang akan Ibu ajarkan. Yang pertama itu grafik, eliminasi, kemudian substitusi, dan gabungan eliminasi substitusi. Sedangkan grafik nih, grafik itu berarti kalian harus menggambar grafik dalam diagram Cartesius. Nanti himpunan penyelesaiannya adalah titik potong antara garis persamaan yang pertama dengan garis persamaan yang kedua. Kalau eliminasi dengan cara variabelnya salah satu dieliminasi atau dihilangkan salah satu variabelnya, baru nanti ketemu himpunan penyelesaiannya. Kalau substitusi adalah penggantian. Ya, jadi nanti akan ada satu variabel yang diganti, nah itu adalah substitusi. Sedangkan gabungan eliminasi substitusi, ya berarti dalam satu metode itu kalian pakai eliminasi, kemudian pakai substitusi, atau bisa substitusi dulu baru eliminasi. Silakan nanti kalian pilih metode mana yang menurut kalian paling mudah, metode mana yang menurut kalian paling cepat gitu ya. Oke, kita mulai dari metode grafik. Diketahui sistem persamaan X ditambah Y sama dengan 5 dan X kurang Y sama dengan 1. Jadi dalam satu soal ada 2 persamaan, maka dia SPLDV. Tentukan himpunan penyelesaiannya. Langkah yang pertama, buat titik potong dari tiap persamaan. Kita bikin dulu titik potong dari persamaan yang pertama. Persamaan yang pertama adalah X ditambah Y sama dengan 5. Gimana cara mencari titik potongnya? Nah, bikin kotak seperti ini. Nanti kamu tulis dulu X dan Y, kemudian kamu tulis 0 di X dan 0 di Y. Ya, 0 di X dan di 0. Ini ya yang Ibu kasih tanda merah. X di 0 dan Y juga di 0. Kemudian untuk mengisi kolom ini, itu pakai sistem ruas kiri ruas kanan. Persamaan 1 kan X ditambah Y sama dengan 5. Tadi kita udah ngisi X-nya 0. Tinggal kamu isi X 0 ditambah Y sama dengan 5. 0 ditambah Y berarti Y sama dengan 5. Maka tinggal ditulis Y-nya di sini 5. Kemudian untuk mengisi X ini yang kuning, itu juga sama caranya. X ditambah Y sama dengan 5. X ditambah Y-nya tadi udah diisikan duluan 0. Berarti X ditambah 0, X, maka X sama dengan 5. Jadi titik potongnya adalah 0,5 dan 5,0. Ke bawah ya, 0,5 dan 5,0. Persamaan yang kedua, X dikurang Y sama dengan 1. Sama, bikin dulu tabelnya. XY, kemudian X-nya kita kasih 0, Y-nya juga kita kasih 0. Baru kita cari untuk mengisi si Y ini dan si X yang warna kuning. Persamaan kedua adalah X kurang Y sama dengan 1. X-nya tadi 0, berarti 0 dikurangi sama dengan 1. 0 kurang Y hasilnya negatif Y sama dengan 1, maka Y sama dengan negatif 1. Pindah ruas yang kemarin, ingat-ingat lagi. Kemudian, maka udah tahu Y-nya negatif 1, tulis kamu di sini Y-nya negatif 1. Nah, sekarang kita mau ngisi X nih, berarti X dikurang 1, dikurang Y sama dengan 1. X dikurang Y-nya kan 0 nih. Berarti X dikurang 0 sama dengan 1, X sama dengan 1. Jadi tinggal tulis 1. Udah terisi kotaknya, kamu tinggal tulis titik potongnya ke bawah. 0, negatif 1 dan 1,0. Setelah ada ini, nah baru kamu bikin gambar grafiknya. Gambar grafiknya seperti ini. Nih, 0,5. Berarti 0,5 titiknya di sini. 5,0 titiknya di sini, kamu tarik garis. Itu persamaan yang pertama. Kemudian 0, negatif 1 di sini dan 1,0 di sini. Kamu tarik garis. Perpanjang aja sampai 2 garis itu ketemu. Nah, hasilnya atau himpunan penyelesaiannya adalah titik potong garis yang pertama dengan garis yang kedua, yaitu berada di titik ini, 3,2. Jadi, himpunan penyelesaiannya 3,2. Oke.
Sekarang metode eliminasi. Diketahui sistem persamaan 3x ditambah y sama dengan 5 dan 2x ditambah 3y sama dengan 8. Tentukan penyelesaian dengan metode eliminasi. Ada persamaan 1 dan persamaan 2. Untuk mencari nilai x, samakan koefisien y. Kita tulis dulu nih persamaan 1 dan persamaan 2, tulisnya ke bawah seperti ini. Nah, yang pertama kita mau mencari nilai x. Kalau kita pengen tahu nilai x, kita harus singkirin dulu si y. Untuk menghilangkan y, itu koefisien y-nya harus sama. Nih, y-nya yang atas koefisiennya 1, yang bawah koefisiennya 3. Belum sama, jadi dia nggak akan bisa hilang kalau koefisiennya belum sama. Gimana caranya mainnya? Dikalikan. Kalikannya berapa, Bu? Tinggal dibalik aja. Yang 3 kan di bawah, kamu tulis jadi di atas. 1 tadinya di atas, kamu tulis di bawah. Kalau sudah kayak gini, kalikan semua. 3x kali 3, 9x. Y kali 3, 3y. 5 kali 3, 15. Kemudian yang bawah, 2x kali 1, 2x. 3y kali 1, 3y. 8 kali 1, 8. Nah, sekarang coba perhatikan. Koefisien y-nya sama kan? Yang atas sudah 3, yang bawah juga 3. Kalau udah 3, kamu bisa menghilangkan. Gimana cara menghilangkannya? Ya tinggal dikurangi. 9x dikurang 2x, hasilnya 7x. 3y dikurang 3y, habis ya jadi 0. Kemudian 15 dikurang 8, 7. Berarti 7x sama dengan 7. Maka x sama dengan 7 bagi 7. X-nya adalah, ketemulah x-nya 1. Sekarang kita mau mencari nilai y. Berarti kalau pengen cari nilai y, yang harus disingkirkan atau yang harus dihilangkan adalah x. Tulis dulu seperti ini. Ingat, kalau mau menyingkirkan atau mau mengeliminasi, x-nya harus sama koefisiennya. Nah, di sini belum sama, yang atasnya 3, yang bawahnya 2. Harus dikalikan, dibalik. Atasnya dikali 2, bawahnya dikali 3. Hasilnya seperti ini. Udah sama kan, atasnya jadi 6x, bawahnya juga jadi 6x. Tinggal dihilangkan, dikurangi. Hasilnya jadi negatif 7y sama dengan negatif 14. Maka y sama dengan negatif 14 dibagi negatif 7. Y sama dengan 2. Maka himpunan penyelesaiannya itu ditulisnya x, y. Jadi x dulu baru y. Berarti x-nya 1, y-nya 2. Himpunan penyelesaiannya 1,2. Oke. Sekarang, metode substitusi. Ini soalnya masih soal yang sama kayak eliminasi, cuman kita pakai metodenya substitusi. Nah, kamu bisa bandingkan ya, mudah yang mana? Yang pertama, untuk mencari nilai x, maka cari nilai y terlebih dahulu dari persamaan 1. Persamaan 1, 3x tambah y sama dengan 5. Kita ubah dulu menjadi y sama dengan atau x sama dengan. Nah, karena kita mau nyari nilai x, maka persamaan satunya kita ganti menjadi y sama dengan. Y sama dengan 5 kurang 3x. Dari mana ini? Ini tinggal pindahin aja. 3x dari ruas kiri pindah ke kanan. Jadi negatif 3x. Setelah itu, kemudian substitusi nilai y ke dalam persamaan 2. Persamaan 2 itu kan 2x tambah 3y sama dengan 8. Kita udah punya tadi y itu sama dengan 5 dikurang 3x. Jadi y yang ini tinggal diganti dengan 5 dikurang 3x. Y-nya aja. Berarti 2x ditambah 3 kali 5, 15. 3 kali negatif 3x berarti negatif 9x sama dengan 8. Ke bawahnya kamu tinggal pindah ruas, nanti dapat x-nya sama dengan 1. Oke, coba dipelajari dulu ya. Kemudian, setelah dapat x sama dengan 1, kita substitusi nih x sama dengan 1 ke persamaan 3x ditambah y sama dengan 5. Ini bebas, kalian mau masukin ke persamaan 1 atau persamaan 2 bebas. Cuman ibu milihnya 3x tambah y sama dengan 5. Hasilnya pasti bakal sama, kalaupun kamu nyobain substitusinya ke persamaan 2. Oke, sekarang 3x tambah y sama dengan 5. X-nya kan udah dapet 1, ganti
X-nya jadi 1, berarti 3 kali 1 ditambah Y sama dengan 5. Jadi 3 tambah Y sama dengan 5. Baru pindah ruas lagi, dapatlah Y-nya sama dengan 8. Maka himpunan penyelesaiannya adalah 1,2. Jadi mau 1, mau pakai eliminasi, mau pakai substitusi, kamu akan dapat hasil yang sama. Oke. Yang tadi juga hasilnya 1,2 kan, yang ini 1,2. Nah, sekarang ada nih gabungan eliminasi dan substitusi. Coba kita perhatikan. Gampang yang mana nih kalau dibandingin sama yang ini? Diketahui sistem persamaan yang sama, soalnya sama, persamaan satunya 3x tambah y sama dengan 5, dan 2x tambah 3y sama dengan 8. Kalau ibu lebih senang eliminasi dulu baru substitusi. Nih, untuk mencari nilai x samakan koefisiennya, sama ya caranya pakai yang tadi. Dapatlah hasilnya x sama dengan 1. Udah dapet X sama dengan 1, kita akan substitusi langsung. Berarti X sama dengan 1 ke persamaan 3X tambah Y sama dengan 5. Nah, tinggal ganti X-nya sama dengan 1, maka nanti dapat hasilnya Y sama dengan 2. Langkah pertama, dia pakai eliminasi. Langkah kedua, dia pakai substitusi. Ini lebih mudah kalau misalnya gabungan eliminasi substitusi, kalian eliminasi dulu baru pakai substitusi. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 1,2. Jadi bagaimanapun hasilnya, bagaimanapun metodenya, hasilnya pasti sama. Ini gimana? Apakah sudah jelas? Apakah penjelasan ibu sudah bisa kalian pahami? Kalau misalnya bisa, kita akan latihan. Nih, ada sesuatu yang ibu dapat dari ngaji matematika. Kehidupan itu kayak aljabar, banyak variabel yang harus ditemukan agar sebuah permasalahan mempunyai penyelesaian. Ya, benar. Dan variabel-variabelnya atau masalah-masalah yang kita hadapi itu nggak bisa diselesaikan dalam waktu bersamaan, harus satu-satu dulu. Nggak bisa kalian dalam satu langkah pengen langsung dapat semuanya, nggak bisa. Harus satu-satu dulu variabelnya didapat, baru nanti kalian dapat himpunan penyelesaiannya. Hidup juga gitu ya, kalau kalian dihadapkan dengan suatu masalah, kalian jangan berharap dapat menyelesaikan masalah itu secara bersama-sama, bareng-bareng itu enggak. Tapi kamu harus menyelesaikan masalahnya satu persatu. Oke. Nah, kesimpulannya, SPLDV itu minimal harus memiliki 2 persamaan linear, 2 variabel. Minimal ya, boleh 3, boleh 4, tapi kebanyakan 2. Kemudian, metode penyelesaiannya bisa menggunakan grafik, eliminasi, substitusi, atau gabungan keduanya. Ibu rekomendasikan kalian pakai yang 3 ini ya. Eliminasi, substitusi, atau gabungan eliminasi, substitusi. Kalau grafik, dia itu lebih riskan. Karena apa? Karena kalian harus menggambar grafiknya dengan presisi. Jadi, ukurannya tuh harus benar-benar sama antara sumbu X dan sumbu Y. Kalau misalnya nggak sama, nanti titik potongnya kalian susah sendiri menentukannya. Oke. Kemudian, solusi SPLDV itu selalu berupa himpunan penyelesaian dari nilai X dan Y, atau nilai variabel yang ada gitu ya. Nah, bagaimana kita improve kemampuan matematika? Yang pertama, yang paling penting dalam matematika itu kamu harus pahami konsepnya. Kemudian perbanyak latihan soal, karena kalau cuma ditonton doang ya udah lupa ya. Jadi harus perbanyak latihan soal. Nah, untuk latihan soalnya silahkan kamu cek di kelas online kamu, ibu udah ngasih link di sana, silahkan dikerjakan. Kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan atau belum paham, silahkan tanyakan di kolom tanya jawab di kelas online, nanti ibu pasti akan jawab. Oke, mungkin cukup sekian pembahasan materi kita saat ini. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Silakan diulang lagi, silakan dicatat dulu di buku, atau silakan buka buku LKS dan buku paket yang kalian punya. Pasti penjelasannya di sana akan lebih banyak. Kalian boleh tambah-tambahin. Oke, dan latihannya juga banyak di LKS, boleh kalian coba-coba di rumah. Pokoknya perbanyak latihan supaya
konsep yang udah kalian pahami itu bisa kalian gunakan dengan maksimal. Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.